Yang pertama adalah identitas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan informasi deskripsi tentang wujud fisik buku. Yang kedua, orientasi. Pada tahap ini, orientasi berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, siapa penulisnya, dan siapa pembaca yang dituju. Selain itu, juga untuk memposisikan buku yang diulas dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku. Tahapan tafsiran isi. Pada tahap ini, isi buku diuraikan bab demi bab dalam bentuk ringkasan. Ringkasan tersebut hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya dan hanya terletak di tahap tafsiran isi. Pada tahap ini, memuat beberapa tahapan, antara lain, yang pertama, menceritakan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Dan yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan. Hal tersebut dikarenakan pada tahap ini, pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis dari buku yang diulas. Berikut ini adalah aspek yang dinilai sebagai dasar evaluasi. Yang pertama adalah kedalaman isi buku yang diulas, yang meliputi apakah buku itu dapat memenuhi tujuan sosialnya sebagai disebutkan di bagian kata pengantar atau pendahuluan. Yang selanjutnya, apakah buku itu dapat memenuhi kebutuhan target pembaca yang dituju. Yang kedua adalah tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab, yang meliputi apakah bab-bab pada buku itu disusun secara berimbang, apakah terdapat kesesuaian hubungan antar bab. Dan yang ketiga adalah gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan, yang meliputi apakah buku itu ditulis dengan bahasa akademik yang baku, apakah buku itu ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang keempat adalah keunggulan dan kelemahan buku yang diulas, meliputi apakah buku itu dapat memberikan sumbangan baik secara praktis maupun teoritis. Rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulisan teks ulasan memberi sampulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Yang kedua, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Hasil eksplorasi di atas dapat dinyatakan kembali sebagai berikut. Identitas merupakan identifikasi terhadap buku yang diulas dan bersifat opsional. Identitas meliputi data-data penerbitan buku tersebut. Tahapan orientasi berisi deskripsi umum tentang buku yang diulas. Deskripsi umum buku dapat berupa paparan tentang penulis buku, latar belakang penulis, manfaat buku itu, dan sebagainya. Evaluasi dapat menyangkut penataan bab, penampilan, atau kualitas buku. Menganalisis aspek penilaian. Struktur teks ulasan buku dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkannya ke dalam tahapan-tahapan yang lain. Dari sini dapat dimengerti bahwa tahapan identitas pada ulasan buku bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak ada. Apabila tahapan identitas yang bersifat opsional itu dihilangkan dengan menyisipkan informasi yang ada di tahapan-tahapan lain, yang tersisa adalah tulisan yang berbentuk artikel tentang yang diulas. Yang kedua, menganalisis bahasa evaluasi. Penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut.
Penilaian dapat muncul di tahapan-tahapan manapun kecuali tahapan identitas. Mengingat betapa pentingnya penilaian pada teks ulasan buku, kita perlu mempertanyakan formulasi bahasa yang digunakan dalam penilaian. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi penilai sulit didefinisikan secara terpisah-pisah, tetapi pada konteks penilaian. Pembahasan tentang bahasa penilaian di atas baru berkenan dengan positif dan negatif. Bahasa yang menunjukkan baik dan buruk, objektif dan subjektif, setuju dan tidak setuju, memihak dan tidak memihak, atau bahasa yang menunjukkan kandungan emosi yang lain belum dieksplorasi. Poin C, menganalisis teks ulasan buku. Kita memerlukan kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku atau materi lain untuk keperluan menulis atau presentasi. Contohnya seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku. Ada 3 teks ulasan yang dijadikan sebagai bahan rekonstruksi. Teks yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, 2 teks lainnya adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Melalui ulasan teks pertama, kita dapat meyakinkan bahwa bahasa Indonesia dapat berperan sebagai sarana akademik. Sementara itu, melalui teks ulasan kedua dan ketiga, kita dapat mempromosikan bahasa Indonesia agar bisa menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Poin A, merekonstruksi teks ulasan buku terjemahan. Tahap-tahap merekonstruksi. Yang pertama, bacalah teks yang akan diulas dan tunjukkan letak tahapan-tahapan yang ada, seperti identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman evaluasi. Kemudian yang kedua, jelaskan apakah setiap tahapan mengandung unsur-unsur yang diharapkan. Yang ketiga, tunjukkan ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh pengulas dalam menyatakan sikap positif atau negatif, memihak atau tidak memihak, dan sebagainya. Poin keempat, jika menemui kata tidak baku atau kalimat yang kurang efektif, perbaikilah sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian poin kelima, rekonstruksikanlah teks tersebut dengan cara menulis ulang dengan bahasa kita sendiri tanpa mengubah nilai dan tanpa meninggalkan struktur teksnya. Merekonstruksi buku bahasa Inggris. Dalam mengulas buku berbahasa Inggris, identifikasikan struktur teksnya, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman evaluasi. Pertanyakan kembali isi dari setiap tahapan struktur teks tersebut. Berikan tanda bacaan berupa coretan atau tanda-tanda sekiranya perlu. Buat juga catatan-catatan kecil agar membantu dalam mengulas buku tersebut. Membuat teks ulasan buku. Pada prinsipnya, seorang pengulas adalah kritikus. Dalam mengulas harus dilakukan secara jujur dan terbuka mengenai kekurangan serta kelebihan buku atau bahan yang akan diulas. Kritikan mengenai kurangan buku akan menjadikan dorongan bagi penulis akan menjadi lebih baik untuk kedepannya, disertai pemecahan sehingga dapat didengar, disegani, dan dihormati pendapatnya. Kelebihan buku juga perlu dikemukakan kepada khalayak agar menarik perhatian pembaca sehingga pembaca menikmati gambaran yang ada dalam buku. Dalam menulis teks ulasan, dipersilakan bertanya kepada siapapun dan mencari sumber dimanapun untuk memantapkan hasil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip. Agar menghasilkan ulasan yang baik, diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional, yaitu 1. Mencari buku yang akan diulas. Buku yang diulas hendaknya sesuai dengan minat agar dapat mempermudah dalam mengulas. Selain itu, juga dapat membantu proses studi dalam membuat suatu karya ilmiah. Yang kedua yaitu membaca secara kritis. Sebelum membuat teks ulasan, kita perlu membaca buku yang akan diulas dengan teliti dan kritis, terutama pada bab pendahuluan. Pada bab ini kita perlu menguraikannya dan membuat catatan pada bagian-bagian yang dianggap penting, yang nantinya catatan tersebut akan dimasukkan ke tahapan-tahapan tertentu dalam teks ulasan buku. Yang ketiga yaitu membuat ringkasan. Ringkasan ini nantinya akan dimasukkan ke tahapan tafsiran isi. Meringkas sendiri mempunyai arti menyatakan kembali isi buku dengan lebih jelas dan
lebih singkat. Ringkasan baiknya mencakup keseluruhan isi dari buku yang kita ulas. Menentukan kriteria penilaian. Menentukan kriteria penilaian bisa dilakukan dengan berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, kedalaman buku, kualitas buku, gaya penulisan buku, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Dengan adanya penentuan kriteria penilaian, dalam penulisan ulasan buku akan lebih menjadi terarah, mudah dipahami, dan jelas. Mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Menggunakan buku-buku atau bahan sejenis yang sudah diterbit sebelumnya sebagai bahan pembanding. Buku pembanding bisa yang ditulis oleh orang lain ataupun penulis itu sendiri. Hal ini diperlukan untuk mempertajam penilaian agar seimbang dan tidak sepihak. Yang terakhir adalah menulis ulasan yang dimaksud. Saat menulis ulasan, penulis hendaknya mengacu pada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan isi dan genre yang digunakan agar masing-masing tahapan itu terungkap. Setelah ulasan buku jadi, mintalah pihak lain untuk memeriksa isi dan kebahasaannya agar ulasan tersebut betul-betul baik dari segi isi maupun kebahasaan.